Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 62. Mengetahui password. Denzel mendekap kakeknya. Mereka tidak percaya dengan rahasia besar yang kakek simpan selama ini. Apa yang kakek Nixon lakukan demi semata-mata untuk menyelamatkan kemanusiaan, itu yang membuat mereka salut pada kakek. Kakek, apakah kakek sudah mengetahui siapa Dito sebelum dia menjadi pengacara kakek? Selidik Jenika. Kakeknya Dito adalah sahabatnya kakek sekaligus asisten kakek seperti Arlen dan Denzel dulu. Setelah kakeknya meninggal, disusul ayahnya Dito. Kehidupan mereka mulai morat-marit saat itu dan ia datang menemui kakek untuk meminta pekerjaan pada kakek. Dan kakek menjadikan dia sebagai pengacara perusahaan milik kakek setelah menamatkan pendidikan pengacara di Amerika, ungkap kakek Nixon. Apakah kakeknya Dito meninggal saat usia Dito sudah remaja atau dewasa? Tanya Jenika. Sekitar 19 tahun, dan dia baru kuliah tingkat ketiga saat itu. Itu yang kakek tahu, ujar kakek. Sekarang aku sudah paham kakek. Saat seorang penjual barang yang berisi senjata kimia itu menghubungi kakek yang pastinya tidak secara langsung. Penjual itu pasti menghubungi kakeknya Dito lebih dulu dan kakeknya Dito baru mengatur pertemuan dengan kakek bukan? Tanya Jenika. Maksud kamu, kunci itu sudah dipegang oleh kakeknya Dito? Tanya Denzel. Bukan seperti itu sayang. Saat penjual itu menyerahkan barangnya pada kakek, tidak lama kemudian ia telah menemukan kuncinya namun bukan kunci untuk membuka koper yang berisi senjata kimia itu tapi kunci loket itu yang saat ini kita temukan pada kalung Alif. Makanya Dito sibuk mencari seluruh negara untuk menemukan kunci koper itu bersama dengan nomor sandinya untuk bisa mengeluarkan senjata kimia itu dari cangkangnya, ucap Jenika dengan analisanya. Jadi, maksud kamu Dito menjalin hubungan dengan para mafia dunia demi mencari kunci koper itu di mana orang itu menyimpannya di loker itu. Dan Dito sudah mendapatkan pembelinya dan saat ini mengincar kunci yang ada di putranya Alif. Tanya Denzel. Iya sayang. Setelah mendapatkan kunci yang ada di Alif mereka akan mencari sendiri kunci sebenarnya. Kemudian mereka akan mendatangi kakek karena kakek yang memegang koper itu, imbuh Jenika. Walaupun mereka sudah mendapatkan koper dari kakek, bukankah mereka harus mendapatkan sandi untuk mengeluarkan senjata kimia itu dari cangkangnya? Tebak Denzel. Mereka tidak akan bisa menggunakan senjata kimia itu mas karena senjata kimia itu juga bisa diledakkan jika mengetahui kata sandinya itu dan aku tahu kata sandinya, batin Jenika. Jenika sudah membaca sejarah senjata kimia pemusnah massal itu saat ia bergabung di CIA. Saat itu dia masih terlalu muda dan belum berpikir kalau pekerjaannya itu adalah mencari tahu kata sandi untuk senjata kimia itu dan ternyata senjata itu ada pada kakek Nixon. Jenika keluar dari CIA karena ada oknum bos dari agen rahasia itu menekannya agar membuat eksperimen untuk memasukkan kata sandi pada senjata kimia itu dan Jenika diam-diam berhasil melakukannya. Dan Jenika tiba-tiba keluar dari CIA dan memilih bergabung dengan FBI. Walaupun Jenika mengetahui kata sandinya namun ia juga harus menemukan kunci loker itu dulu untuk mendapatkan kunci sebenarnya agar bisa membuka koper itu. Jika dia bisa membuka koper itu dan melihat seperti apa senjata kimia itu, baru ia bisa memasukkan kode sandinya. Kenapa semuanya bisa terhubung seperti ini?
Seakan pernikahan aku dan Mas Denzel seakan sudah diatur oleh Allah. Dan aku telah menemukan apa yang saat ini dunia sedang incar, batin Jenika. Mereka sama-sama merenung sesaat. Hingga akhirnya Jenika tidak ingin menanyakan lagi di mana kakek menyimpan senjata kimia itu. Biarlah menjadi misteri. Kakek, kami mau kembali ke kamar kami dulu, pamit Jenika dan Denzel. Silahkan nak, ujar kakek Nixon lalu mengunci pintu kamarnya. Kehidupan kembali berjalan normal. Jenika sudah menggantikan kunci yang dipakai Alif dengan yang palsu. Namun ia tetap menjaga anak ini agar tidak disakiti oleh para penjahat. Demi keamanan Alif, Denzel dan Jenika sepakat untuk memulangkan Bachtiar dan Alif ke kampung mereka di Solo. Tentu saja biaya kehidupan mereka terutama pendidikan Alif tetap menjadi tanggung jawabnya Denzel. Walaupun sebenarnya mereka tidak ada sangkut pautnya lagi dengan keluarga Alif, tapi ini semua dilakukan Denzel dan Jenika sebagai bentuk kemanusiaan saja. Jenika ingin Bachtiar menyekolahkan Alif di pesantren agar putranya itu dibekali ilmu agama yang mumpuni. Mengembalikan basic kehidupan manusia dengan iman Islamnya yang ditanam sejak kecil. Bagaimana hasilnya nanti, setidaknya mereka sudah berusaha. Apalagi melihat Alif yang tidak nyaman sama sekali tinggal di rumah besar milik kakek Nixon karena ia masih merasa dirinya bukan bagian dari keluarga itu. Tanpa terasa, kehidupan mereka terus berjalan hingga anak-anak mereka sudah semakin tumbuh besar saat ini. Apalagi keempat gadis lainnya yaitu Nadine, Celia, Lea dan Lira menambah momongan lagi dan semuanya hanya ingin memiliki 2 orang anak saja. Kini usia kembar 3 sudah memasuki usia 5 tahun. Walaupun masih duduk di TK besar mereka sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Bahkan mereka sudah menguasai alat musik piano dan biola. Mereka menyukai olahraga berenang, bulu tangkis dan mulai belajar ilmu bela diri. Yang paling menonjol di antara ketiganya adalah Bunga. Gadis ini gemar membaca buku sastra dan biografi orang-orang hebat dan itu pun selalu di bawah pantauan Jenika. Jenika sengaja melatih kemampuan ketiga anaknya itu agar mengenal dunia luar tentunya yang masih batas normal. Jenika juga kerap kali menanyakan lagi apa yang mereka baca atau pelajari. Apakah di sekolahmu ada yang punya hobi yang sama denganmu, Bunga? Tanya Jenika. Ada Momi. Tapi, kelihatannya orangnya terlalu sombong dan aku tidak suka dengannya, ucap Bunga. Emangnya apa yang dia lakukan padamu sehingga membuat kamu tidak menyukainya? Tanya Jenika. Ia tampil sok pahlawan di depan anak-anak perempuan yang memanfaatkan dirinya hanya untuk menarik perhatiannya, ucap Bunga. Begitukah? Apakah kamu tidak menyukainya hanya karena dia memberikan perhatian lebih pada anak perempuan? Lebay aja si anaknya, Momi. Gadis itu pura-pura jatuh saat dia lewat. Dianya spontan nolongin. Aku bilang, dia itu cuma sandiwara. Apa jawabnya, Momi? Dia bilang kalau aku juga ingin diperhatikan juga olehnya. Menyebalkan. Kalau bisa aku ingin cepat lulus TK dan bisa sekolah di international school agar tidak bertemu lagi dengannya, ucap Bunga senewan. Jenika hanya mengulung senyumnya. Melihat sikap putrinya, sama seperti dirinya dulu. Tidak terlalu suka dengan cowok yang perhatian tapi cowok yang terlihat cool. Bagaimana dengan kamu Cinta?
Apa yang kamu alami di sekolah? Tanya Jenika. Biasa saja Mommy. Tidak ada yang istimewa. Mommy, kapan kita bisa liburan bareng lagi sama Kak Arsen? Tanya Cintami. Kak Arsen masih di pesantren. Sekarang lagi ikut ujian kelulusan sekolah karena sebentar lagi mau masuk SMA, sahut Jenika. Kenapa kamu cinta? Kangen sama Kak Arsen? Ledek Adam. Emang kenapa kalau aku kangen dengan Kak Arsen? Acuh Cintami. Kak Arsen jarang kumpul sama kita karena waktu liburannya dipakai untuk kegiatan lain seperti ikut lomba kejuaraan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, ujar Jenika yang kangen juga dengan putra angkatnya itu. Oh begitu. Kasihan Kak Arsen. Pasti dia kecapean. Oke. Sudah belajarnya. Sekarang masuk ke kamar kalian dan Mommy beri waktu setengah jam untuk main ponsel, selebihnya tidur dan lakukan ritual seperti biasanya. Jangan lupa bangun untuk sholat subuh berjamaah. Titah Jenika. Oke Mommy. Ketiganya sudah merapikan lagi buku pelajarannya dan lainnya lalu kembali ke kamar mereka. Mereka sudah menghafal surah Al-Mulk, jadi sudah bisa membacanya sendiri tanpa didampingi ibu mereka. Keesokan paginya, seperti biasa Jenika mengantarkan ketiga anaknya ke sekolah. Jenika selalu mendapatkan sindiran sinis dari geng ibu-ibu muda yang berpenampilan nyentrik. Walaupun mereka berhijab namun tidak mencerminkan kepribadian mereka seorang muslimah sejati. Mereka kerap menghina gaya penampilan Jenika hingga ke bawah ke pergaulan anak-anak mereka yang sering menghina ibu dari Adam, Bunga dan Cinta. Cinta. Ibu lo sangat jelek ya. Sampai nutupin wajahnya begitu. Ledek Vira. Kalau Mommy aku jelek, masa bisa melahirkan anak-anaknya yang kece seperti kami, balas Cinta begitu elegan. Kalau mau ngatain Mommy aku, kamu lihat dulu penampilan ibumu seperti apa. Wajah ibumu itu lewat. Jauh banget sama wajah Mommy kami. Saking takutnya semua ibu-ibu kalian iri, Mommyku rela menutupi wajahnya yang cantik banget itu dengan cadar. Jadi, kami tidak terpengaruh dengan ledekan kalian yang tidak berbobot itu, umpat Bunga dengan kata-kata menohok. Buktikan kalau Mommy kamu cantik. Jangan bisanya ngomong doang. Tantang Sendi. Tidak ada yang perlu dibuktikan oleh ibuku karena ibuku bukan tukang pamer. Hati-hati lidahmu. Jangan pintar memprovokasi seseorang hanya untuk menyenangkan hatimu, ucap Cinta lalu mengajak kakaknya Bunga masuk kelas. Memang ketiga anaknya Jenika ini termasuk anak yang jenius. Kejeniusan mereka membuat mereka berpikir kritis melebihi dari orang dewasa. Apalagi mereka menguasai 10 bahasa dan kejeniusan mereka tidak begitu diperlihatkan karena sudah dianti-anti oleh ibu mereka. Mommy tahu, kalian bertiga itu sangat cerdas. Kecerdasan akan membuat kalian terkenal namun itu bukan suatu hal yang membanggakan karena di luar sana akan banyak orang memanfaatkan kalian dan itu akan menjadi petaka untuk kalian. Apakah kalian mengerti, sayang? Nasihat ibunya itu yang membuat kembar tiga selalu mawas diri. Hai Bunga. Sapa Ezra. Cowok sok perhatian yang dibenci Bunga. Bunga tampak asyik menyusun permainan puzzle di komputer yang ada di ruang komputer. Cantik-cantik tuli, ledek Ezra. Lagi-lagi Bunga tidak mengindahkan ledekan Ezra. Ia masih saja tenggelam dengan permainannya.
Jangan terlalu sombong jadi cewek. Umpat Ezra kesal juga melihat sikap cueknya Bunga. Aduh. Pekik Sika pura-pura jatuh karena ada anak cowok yang tidak sengaja menyenggolnya demi untuk mendapatkan perhatian Ezra. Ezra yang melihat Sika nampak gelisah karena dia sebenarnya ingin mengajak Bunga main, tapi tidak tega melihat Sika jatuh. Bunga hanya melirik Ezra yang masih diam saja berdiri di dekatnya. Tumben Tuan Superman gak nolong, ledek Bunga. Sepertinya dia tidak apa-apa. Aku mau lihat kamu main game itu. Kelihatannya seru. Kamu bisa menyusun potongan puzzle dari sobekan kertas menjadi sebuah kalimat. Sepertinya itu bukan permainan biasa karena itu sebuah permainan rahasia milik intelijen Amerika, ucap Ezra membuat Bunga merasa Ezra sama istimewanya dengan dirinya. Astaga. Kenapa Ezra bisa mengetahui jenis permainan ini? Gugup Bunga lalu mengacak lagi sebuah kata sandi itu. Lanjut ke bab 63.